Tanggal 15 Mei 2023, suasana tenang di sebuah desa nelayan di pesisir Banyuwangi, Jawa Timur mendadak peka oleh kabar mengejutkan. Aditya Wibawa, seorang pengusaha properti flamboyan dan kaya raya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Desa kecil yang biasanya hanya dipenuhi suara ombak kini dipenuhi bisik-bisik. Ada yang mengatakan ia lari karena utang, ada pula yang menduga ia dihabisi oleh lawan bisnis. Tidak ada yang tahu bahwa jawaban sebenarnya tersembunyi di sebuah rumah kayu tua di pinggir Kalilo dengan sebuah kolam ikan yang menyimpan rahasia. Sosok kunci dalam peristiwa itu adalah seorang petani berusia 60 tahun bernama Pak Sastro. 10 tahun sebelumnya keluarga Sastro hidup sederhana dengan rumah bambu sebidang sawah kecil dan kebun pisang. Kebahagiaan mereka terletak pada putri semata wayang Ningrum, gadis 17 tahun rajin belajar yang bercita-cita menjadi guru. Senyumnya polos, matanya berbinar penuh harapan. Harapan itu hancur pada suatu malam kelam. Dalam sebuah perayaan di kota Ningrum, dijebak oleh Aditya, pemuda yang dikenal sebagai anak orang kaya dengan gaya hidup mewah. Dengan minuman keras dan tipu daya, ia dan kawan-kawannya merenggut kehormatan Ningrum. Keluarga Sastro melaporkan perbuatan itu ke polisi dan yakin hukum akan berpihak. Namun ruang sidang berubah menjadi panggung ketidakadilan. Dengan kekayaan keluarganya, Aditya menyewa pengacara ternama. Bukti-bukti diputarbalikan, saksi yang awalnya membela Ningrum mencabut kesaksiannya. Di depan hakim, Ningrum dituduh sebagai gadis penggoda. Aditya keluar dari pengadilan dengan senyum menggejek, sementara keluarga Sastro hancur. Sejak itu Ningrum menutup diri. Tatapan sinis tetangga dan bisikan kejam menghancurkan semangatnya. Depresi menenggelamkannya hingga akhirnya ia memilih mengakhiri hidupnya. Pak Sastro memeluk tubuh putrinya yang tak bernyawa dengan mata kosong. Saat itu ia menyadari jika hukum bisa dibeli, maka ia harus menulis ulang keadilan sendiri. Sawah dijual, kebun dilepaskan, uang digunakan membeli sebidang tanah di pinggir sungai. Di sana ia menggali sebuah kolam luas. Tetangga mengira ia hanya ingin beternak ikan. Diam-diam ia membeli bibit ikan piranha merah spesies ganas asal Amerika Selatan. Setiap hari ia memberi mereka makan daging mentah dari pasar hewan potong. Suara kipratan air dan gerombolan ikan berebut makanan menjadi pemandangan rutin. 10 tahun lamanya kolam itu menjadi tempat ia memupuk dendam. Setiap lemparan daging ke air adalah pengingat bahwa keadilan masih punya utang. Kolam piranha di tepi Kalilo semakin dipenuhi ikan yang tumbuh besar dan ganas. Anak-anak desa hanya berani mengintip dari kejauhan. Orang dewasa menganggap Pak Sastro sudah kehilangan akal karena memilih memelihara ikan berbahaya. Ia tetap tenang, setiap hari berdiri di tepi kolam melempar potongan daging mentah, menatap air, beriak dengan tatapan kosong. 10 tahun berlalu, rambutnya memutih, punggungnya bungkuk, tetapi tekadnya tidak pernah surut. Ia hidup menyendiri, jarang berbicara dengan tetangga, seolah seluruh jiwanya hanya tertambat pada kolam itu. Suatu sore yang panas, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kayu tua. Dari dalam turun Aditya Wibawa, kini dikenal sebagai pengusaha properti sukses. Ia datang dengan senyum angkuh, menatap sekeliling dengan rasa superior. Dengan suara lantangnya berkata bahwa tanah di pinggir sungai ini sangat bagus untuk proyek resort, menawarkan uang sebagai ganti tanda tangan. Pak Sastro menatapnya dengan wajah datar. Ingatan tentang malam kelam 10 tahun lalu menari di benaknya. Aditya tidak menyadari siapa yang sedang ia hadapi, hanya menganggap seorang petani tua tak berdaya. Sastro mengundangnya masuk, menyiapkan minuman tuak kampung. 2 orang duduk berhadapan di meja kayu, lampu minyak menggantung redup. Aditya minum dengan rakus, wajahnya semakin merah, suaranya semakin keras. Sastro hanya meneguk sedikit, menatap tamunya dengan tatapan dingin. Larut malam, Aditya sudah limbung, tubuhnya berat dan kepalanya terhuyung. Sastro berdiri perlahan membuka pintu menuju kolam. Tubuh itu ditopang dengan tenang, langkah demi langkah mendekat ke permukaan air yang gelap. Dalam sekejap suara cipratan keras memeka keheningan. Riak air berubah menjadi pusaran ganas. Bayangan ikan-ikan berebut menggigit mengkabik. Hanya beberapa detik sebelum semuanya kembali tenang. Permukaan kolam menjadi datar kembali, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Sastro berdiri membisu, wajahnya tanpa ekspresi. Dalam hati ia merasa bukan sedang melakukan kejahatan, melainkan menjalankan sebuah hukuman yang gagal ditegakkan 10 tahun lalu. Malam itu keadilan versinya sendiri telah jatuh. Keesokan paginya kabar hilangnya Aditya Wibawa menyebar cepat di Banyuwangi. Seorang pengusaha muda yang biasa tampil dengan mobil mewah dan pakaian mahal tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Media lokal menurunkan berita masyarakat desa berkumpul di warung kopi, setiap orang punya dugaan sendiri. Polisi segera turun tangan. Jejak terakhir Aditya diketahui dari mobil mewahnya yang ditemukan di dermaga feri tua, seolah ia pergi secara diam-diam meninggalkan daerah itu. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada bukti mencurigakan. Di rumah kayu dekat Kalilo, Pak Sastro tetap menjalani rutinitas.
Ia menjawab setiap pertanyaan dengan tenang, wajahnya datar tanpa sedikit pun rasa panik. Ia menyapu lantai, menanak nasi di tungku lalu berjalan ke tepi kolam memberi makan ikan seperti biasa. Tetangga berbisik-bisik, ada yang yakin Aditya dikulik oleh musuh bisnis, ada yang percaya ia kabur bersama seorang perempuan muda ke luar negeri. Tidak ada yang menoleh ke arah Pak Sastro karena di mata mereka ia hanyalah seorang petani tua yang hidup sebatang kara. Polisi semakin bingung. Setiap arah penyelidikan menemui jalan buntu. Riwayat bisnis Aditya penuh konflik, banyak orang punya motif untuk mencelakainya. Namun bukti nyata tidak pernah ditemukan. Malam hari Pak Sastro duduk di beranda menatap kolam yang gelap. Riak kecil mengkul setiap kali ikan naik ke permukaan. Angin membawa bau anyir samar yang hanya bisa dirasakannya sendiri. Ia menghela napas panjang, seakan beban bertahun-tahun akhirnya sedikit terangkat. Seorang pria beruban bernama Pak Dharma, mantan penyidik kriminal yang sudah pensiun, membaca berita hilangnya Aditya di koran pagi. Tangannya berhenti di halaman utama, matanya menatap tajam. Ia teringat kembali pada kasus lama 10 tahun lalu ketika berkas perkara seorang gadis desa bernama Ningrum ditutup tanpa keadilan. Dharma masih mengingat jelas wajah Pak Sastro saat duduk terkulai di samping peti mati putrinya. Sorot mata kosong itu tidak pernah hilang dari ingatan. Kini ketika mendengar Aditya menghilang, hatinya bergetar seakan semua potongan masa lalu menyatu kembali. Sore itu ia berjalan menuju rumah kayu tua di tepi Kalilo. Pak Sastro sedang menabur potongan daging ke kolam. Riak RPK puluhan ikan ganas berebut, suara cipratan memantul ke telinga. Sehat Sastro, suara Dharma pelan. Kolammu makin ramai. Pak Sastro tidak menoleh, hanya melempar daging lagi. Tatapannya lurus ke air gelap. Dulu hukum gagal melindungimu, ukap Dharma lirih. Keadilan sepertinya lupa pada seorang ayah. Keheningan menelan percakapan. Angin sore berhembus dedaunan bergemerisik. Sastro tersenyum tipis, suaranya berat. Keadilan kadang datang terlambat Dharma. Saat ia datang dengan rasa lapar. Darah di wajah Dharma terasa dingin. Kata-kata itu terdengar samar tapi maknanya menusuk. Ia tahu bahwa yang dimaksud bukan siapa-siapa melainkan ikan-ikan di bawah permukaan air. Dharma kembali ke rumahnya malam itu dengan hati gelisah. Kata-kata Sastro bergema di telinganya membuat tidurnya tidak nyenyak. Keesokan harinya ia mendatangi kantor polisi setempat berbicara dengan penyidik yang menangani kasus hilangnya Aditya. Awalnya penyidik ragu, menganggap kecurigaan seorang pensiunan tidak cukup kuat. Namun Dharma menjelaskan masa lalu Sastro, kematian Ningrum dan kejanggalan vonis 10 tahun lalu. Semua detail itu membuka kembali luka lama yang selama ini terkubur. Tim penyidik akhirnya memutuskan datang kembali ke rumah kayu di tepi Kalilo. Mereka tidak membawa borgol atau tekanan fisik, hanya duduk di ruang tamu sempit berbicara dengan nada perlahan. Mereka menyebut nama Ningrum, menyebut persidangan yang tidak adil, menyebut air mata seorang gadis yang mati sia-sia. Sastro duduk diam, wajahnya menghadap jendela, tangan kasarnya sedikit bergetar. Tatapannya kosong, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut penyidik seperti palu menggetuk pintu hatinya. Ketika nama Aditya disebut berulang kali, napasnya terdengar berat. Ia menunduk lalu bangkit perlahan. Suaranya datar hampir tanpa emosi. Aku tidak membunuh orang. Aku hanya menjalankan hukuman yang gagal dijalankan pengadilan. Ruangan hening. Kalimat itu jatuh seperti batu besar ke dasar sumur. Semua orang di sana tahu itulah pengakuan yang selama ini mereka cari. Setelah kalimat itu keluar, Sastro duduk kembali. Tatapannya bukan lagi kosong melainkan penuh keteguhan. Ia mulai menceritakan seluruh rencana yang ia bangun sejak hari ia kehilangan Ningrum. Dengan suara pelan ia menjelaskan bagaimana sawah dijual, bagaimana tanah di tepi Kalilo dibeli, bagaimana kolam digali. Setiap langkah ia jalani dengan sabar, seolah sedang mempersiapkan panggung untuk sebuah persidangan baru. Ia mengisahkan bagaimana ia mencari bibit piranha merah dari pedagang gelap di Surabaya lalu memeliharanya dengan daging mentah setiap hari. 10 tahun lamanya ikan-ikan itu tumbuh menjadi kawanan ganas yang mampu merobek apapun yang jatuh ke air. Para penyidik terdiam mencatat setiap detail. Mereka tidak mendengar teriakan, tidak melihat penyesalan. Yang mereka lihat hanyalah seorang ayah yang mengubah duka menjadi obsesi, lalu obsesi menjadi eksekusi. Sastro menutup ceritanya dengan suara berat. Ketika Aditya datang, aku tahu waktunya tiba. Aku tidak marah, tidak berteriak. Aku hanya menyerahkan dia pada keadilan yang sudah kutanam bertahun-tahun. Ruangan hening, di luar suara serangga malam terdengar nyaring. Di dalam semua orang sadar bahwa mereka sedang menyaksikan bukan sekadar pengakuan kejahatan melainkan kisah seorang ayah yang memilih menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Hari persidangan tiba. Gedung pengadilan Banyuwangi dipenuhi wartawan, warga berdesakan di luar pagar. Semua ingin melihat langsung sosok petani tua yang mengaku telah menyingkirkan seorang pengusaha besar.
Pak Sastro dibawa masuk dengan tangan terborgol, langkahnya tenang, wajahnya tanpa rasa takut. Di kursi terdakwa ia duduk tegak menatap lurus ke depan. Suasana ruang sidang tegang, udara berat seakan menekan darah setiap orang yang hadir. Jaksa berdiri, suaranya lantang. Tidak ada seorang pun yang berhak mencabut nyawa orang lain. Apapun alasannya, membalas dendam dengan darah tetaplah kejahatan. Kalimatnya menggiris tajam, menegaskan bahwa hukum harus berdiri di atas segala emosi. Pihak pembela bangkit menatap hakim dengan nada berbeda. Terdakwa bukan pembunuh berdarah dingin. Ia seorang ayah yang kehilangan putri akibat ketidakadilan. Selama 10 tahun ia hidup dalam luka, dalam putus asa. Tindakannya lahir dari penderitaan, bukan keserakahan. Bisikan memenuhi ruangan. Ada yang menggeleng menilai hukum tak boleh dilunakkan hanya karena belas kasihan. Ada pula yang menitikan air mata melihat seorang ayah kurus dengan wajah hampa duduk sendirian di kursi terdakwa. Hakim menggetukkan palu, ruangan kembali hening. Semua menunggu kalimat terakhir vonis yang akan menjadi penutup dari kisah panjang penuh luka. Kisah Pak Sastro mengajarkan bahwa ketika keadilan gagal ditegakkan, luka hati bisa berubah menjadi dendam yang gelap. Kehilangan anak adalah penderitaan terbesar bagi seorang ayah, namun balas dendam dengan kekerasan tidak pernah membawa penyembuhan sejati. Ia hanya menciptakan tragedi baru, baik bagi pelaku maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam kehidupan nyata kita sering menemui ketidakadilan. Ada kalanya kebenaran dikalahkan oleh uang, kekuasaan, atau pengaruh. Namun jalan kebencian tidak pernah menjadi solusi. Yang bisa kita lakukan adalah tetap berpegang pada keberanian, bersatu mencari suara keadilan, dan percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi jika diperjuangkan dengan cara yang benar, ia akan membawa kedamaian, bukan kehancuran. Pelajaran penting dari kisah ini adalah jangan biarkan rasa sakit mengubah kita menjadi pelaku kejahatan. Biarlah luka menjadi alasan untuk memperjuangkan hal yang benar, bukan untuk menambah penderitaan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan tekan tombol like, bagikan video ini agar semakin banyak orang bisa merenungkan pesannya, dan jangan lupa subscribe kanal ini supaya Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna berikutnya. Dukungan Anda baik lewat komentar maupun langganan adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah nyata yang penuh emosi dan pelajaran hidup. Bagaimana menurut Anda tentang pilihan Pak Sastro? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, kami selalu membaca setiap kata dari Anda.